Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Purworejo beserta pengurus dan jajarannya, wabil khusus Jamaah Kulma kajian menjelang berbuka puasa yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lafal tahmid perlu selalu kita ucapkan sebagai puji syukur kita atas nikmat hidayah dan keimanan dari Allah, sehingga Allah mudahkan kita untuk beribadah dan semoga Allah memasukkan kita di surganya. Salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat yang telah memberikan kita teladan untuk mengarungi kehidupan yang terarah. Sahabat Kulma rahimakumullah, pada kesempatan hari ke-24 bulan Ramadan ini, saya Ulia Rosyeda, anggota Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Purworejo, akan menyampaikan kajian sebagai motivasi diri, yaitu mengingat kematian. Mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedangkan mereka dalam keadaan lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat. Sedangkan Nabi juga bersabda, Aktiru dzikra hadhil ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghilangkan kelezatan hidup atau kenikmatan hidup. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Hadhil ladzat, apakah itu? Ya, itu adalah dzikrul maut, mengingat kematian. Dan kematian disebut sebagai hazim atau pemutus karena ia menjadi pemutus kelezatan dunia. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mengingat kematian adalah hal yang dilakukan para nabi. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian ke kubur, karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat dan melembutkan hati. Hadis riwayat Muslim. Nah, maksudnya cara mengingat kematian salah satunya adalah dengan ziarah kubur. Walaupun banyak cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengingat kematian. Nah, kenapakah kita perlu mengingat kematian? Karena kematian mengingatkan seseorang yang sedang lalai menjadi sadar. Manusia sering dilalaikan dengan kehidupan dunia. Manusia sering dilalaikan dengan harta, hiburan atau entertain, permainan, game, dan sendagura, bahkan dilalaikan dengan keluarga dan pekerjaan. Banyak hal yang sifatnya melalaikan kita dalam kehidupan di dunia ini. Melalaikan kita kepada Allah, melalaikan kita dari berbuat baik, melalaikan kita dari taubat, sehingga salah satu yang bisa mengingatkan kita kepada kebaikan itu adalah zikrul maut atau pemutus kelezatan hidup. Para ulama mengatakan ada beberapa keistimewaan saat kita mengingat mati. Yang pertama adalah ajalut taubat. Orang yang mengingat kematian, dia akan bersegera bertaubat. Karena orang yang menunda taubat, biasanya mereka lupa dengan kematian. Dia merasa hidupnya masih lama. Padahal kita melihat di sekeliling kita banyak orang-orang yang sudah wafat. Apalagi akhir-akhir ini ya, dengan wabah COVID-19, kita melihat orang yang wafat itu bisa ratusan dan bahkan bisa ribuan dalam perharinya. Nah, mudah sekali bagi Allah untuk menghidupkan, apalagi mematikan dan membangkitkan. Sehingga kalau ada seseorang yang merasa aman dengan kematian, cobalah dia melihat yang ada di sekelilingnya. Bukankah kematian itu sangat dekat? Bukankah ia datang pada orang yang dia kenal? Di antara mereka ada yang tua, ada yang muda, ada yang sakit, bahkan ada yang tidak sakit sama sekali. Nah, kematian bisa menjemput siapapun, kapanpun, dan tanpa pemberitahuan. Tak kurang cara Allah mencabut nyawa hambanya, dan Allah tidak butuh alasan untuk melakukannya.
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Nah, dari ayat tersebut itu sebagai renungan, sehingga jika kita renungkan, insya Allah itu akan memotivasi dan menyadarkan kita untuk ajalut taubat, menyegerakan bertaubat. Dan apalagi di 10 hari terakhir di Ramadan ini adalah momen kita yang terbaik untuk kita bisa memohon ampunan kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pemaaf dan Pemurah, maka maafkanlah diriku. Kemudian keistimewaan dari mengingat mati yang kedua yaitu i'dadud zat, membuat kita serius mempersiapkan bekal. Karena kita tahu semua akan mati dan kembali kepada Allah. Kita tahu bahwa kehidupan kita itu bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Sehingga sebagaimana kita sangat mempersiapkan bekal kita untuk nyaman hidup di dunia, maka dengan zikrul maut, kita akan semangat juga mempersiapkan bekal untuk nyaman hidup di akhirat. Nah, ibu-ibu sekalian, bekal apakah yang sudah kita persiapkan untuk akhirat? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, hari esok di ayat ini itu adalah kematian. Apakah kita sudah menyiapkan tentang kematian kita? Ibu-ibu yang saya hormati, orang yang suka mengingat mati tidak mudah gembira yang berlebihan ketika mendapatkan nikmat-nikmat dunia, karena mereka benar-benar sadar bahwa nikmat dunia itu hanya sementara. Ia pun tidak rakus memburu dunia, sehingga tidak mempunyai iri dengki dengan orang yang mendapatkan kelebihan duniawi. Hal ini dikarenakan ketika melihat ada orang yang mendapatkan kelebihan dari sisi dunia, hatinya berkata, itu semua tidak akan dibawa mati. Kemudian keistimewaan yang ketiga yaitu zikrul maut ilayun min kasratil amal, menjadi obat untuk banyak angan-angan. Orang yang jarang mengingat kematian itu orang yang suka berandai-andai, suka berangan-angan, seolah-olah dia akan hidup 1000 tahun, seolah-olah ia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan, seolah-olah dia bisa mendapatkan dunia seisinya untuk dirinya sendiri. Maka orang yang fisiknya sehat, rumahnya kokoh, lingkungannya tentram, kemudian merasa dirinya aman dan baik-baik saja dari ajal, maka ia telah dilalaikan oleh angan-angannya. Sedangkan orang yang selalu ingat mati dan sungguh-sungguh mempersiapkan untuk menyambut kematian, itu adalah orang yang waspada dan cerdas. Di dalam hadis, Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah mukmin yang paling cerdas itu?" Kemudian beliau menjawab, "Mereka yang paling baik mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Nah, mereka itulah orang yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian keistimewaan yang keempat adalah al-mubadarah ilal amal sholih. Bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Jika kita di siang hari, lakukanlah amal sholih yang kita bisa lakukan di siang hari dengan membantu orang lain, mencari rizki yang halal. Sedangkan kalau kita di malam hari, lakukanlah kebaikan di malam hari, dan siapa tahu itu adalah malam terakhir yang kita alami.
apa yang bisa kita lakukan, yaitu misalnya dengan tahajud, zikir, dan tilawah. Rasulullah pun berpesan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, yang artinya bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu di hari kiamat akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kondisi di hari kiamat itu jauh lebih sulit daripada di dunia. Jadi jika di hari kiamat saja yang kondisinya sulit seperti itu, masalahnya sangat besar itu, Al-Quran dapat menolong kita, apalagi di dunia. Jadi Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah juga bersabda, Wallahi, tidaklah perbandingan dunia dengan akhirat, melainkan seperti salah seorang di antara kalian memasukkan jarinya ke dalam lautan, maka lihatlah seberapa banyak air yang ikut pada jarinya itu. Itulah mengapa Rasulullah selalu menyampaikan tentang akhirat, kiamat, padang mahsyar, bukan dunia. Ummahati rahimakumullah, kematian bukan akhir dari kehidupan kita. Kematian bukan akhir dari kehidupan kita, akan tetapi awal dari kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Mari persiapkan bekal kita untuk menuju perjalanan ke kampung akhirat yang sangat panjang, dengan bekal terbaik, yaitu iman, takwa, dan amal-amal solih. Semoga Allah kumpulkan kita di tamanan indah di surganya. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon surga kepadamu dan apapun yang bisa mendekatkan ke dalamnya dari ucapan dan perbuatan. Dan kami juga berlindung kepadamu dari siksa api neraka dan apapun yang bisa mendekatkan ke dalamnya dari ucapan dan perbuatan. Sekian dari saya, banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.